Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. BP2MI bersama anggota kepolisian Resor Cirebon menggerebek sebuah rumah di Jalan Tambas, Cirebon, Jawa Barat. Dijadikan sebagai tempat 9 pekerja migran yang akan diberangkatkan secara ilegal menuju Singapura. 3 oknum polisi di Polrestabes Surabaya tertangkap pesta sabu di sebuah kamar hotel ditemani seorang mahasiswi Surabaya. Seorang tahanan polisi di Kepulauan Riau melarikan diri saat berobat ke rumah sakit umum daerah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Pusat Koperasi Unit Desa Riau angkat bicara mengenai keluhan warga terkait lahan milik Puskut di Jalan Transito, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang mengakibatkan banjir lumpur. Direktur Puskut Riau mengaku pihaknya sedang mengupayakan pembangunan saluran air memadai sehingga dapat berfungsi secara baik. Direktur Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Riau, Azam, membantah aktivitas yang dilakukan di lahan milik Puskut di Jalan Transito Tanjung Pinang Kepri merupakan penyebab banjir yang merugikan warga setempat. Ia mengatakan Jalan Transito memang kerap kali terendam banjir. Akan tetapi ia tak menyangkal tanah yang turun ke jalan yang menyebabkan pemukiman warga terdampak banjir lumpur berasal dari lahannya. Ia mengaku sedang mengupayakan pembangunan sekaligus memperbesar aliran air yang ditargetkan rampung pada pekan depan. Di ujung jalan sana Bang, di ujung parit kami itu, yang ke arah jalan raya. Kan ada parit RT sebelah tuh. Di situ terjadi penyempitan. Itu gorong-gorong itu harus dibuka, harus dibongkar. Itu mau kami ganti tuh sama yang gorong-gorong yang normal, standarnya dia air itu bisa mengalir kan. Karena di situ terjadi penyempitan itu di situ. Selain itu, pihaknya juga bersedia mengganti kerusakan rumah warga apabila ditemui kerusakan bersumber dari banjir lumpur yang terjadi pada Kamis 28 Oktober kemarin. Saya udah bikin perjanjian sama warga, kalau terjadi misalnya selama kami bekerja ini ada kerusakan, ini itu, saya ganti, saya bilang. Contohnya kayak kemarin ada longsor sedikit yang rusak tuh mesin cuci sama rice cooker, ya kita ganti. Kita nggak lepas tangan. Sebelumnya pada Kamis 28 Oktober, pemukiman di Jalan Transito Tanjung Pinang Kepri terendam banjir lumpur saat hujan lebat. Air yang mengalir deras dari lahan milik Puskut Riau turut membawa tanah merah hingga ke rumah warga. Warga akhirnya mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Bandung bersama anggota kepolisian Resor Cirebon menggerebek sebuah rumah di Jalan Tambas, Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan tersebut berhasil menyelamatkan 9 orang yang akan diberangkatkan secara ilegal menuju Singapura. BP2MI Bandung bersama Kepolisian Resor Cirebon pada Jumat 29 Oktober menggerebek sebuah rumah di Jalan Tambas, Kelurahan Adidharma Mulia, Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang curiga adanya aktivitas penampungan pekerja migran ilegal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menemukan 9 orang calon tenaga kerja yang tengah menunggu untuk diberangkatkan secara ilegal ke Singapura. Kepala BP2MI Bandung Beni Ramdhani mengatakan, para pekerja migran yang ditemukan ini dinyatakan ilegal karena izin operasinya telah dicabut sejak tahun lalu. Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada penampungan ilegal yang dilakukan oleh P3MI, PT Akarinka Utama Sejahtera, yang notabene perusahaan ini sudah dicabut izin operasionalnya sejak tanggal 14 Februari 2020. Artinya perusahaan atas nama Akarinka Utama Sejahtera tidak memiliki kewenangan
untuk merekrut dan juga menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara penempatan. Beni menjelaskan, perusahaan ini menjanjikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada setiap calon pekerja migran. Penggerebekan tersebut berhasil menyelamatkan 9 calon pekerja migran serta menciduk 1 orang perempuan yang ditengarai sebagai calo untuk merekrut para pekerja. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kabar putusnya hubungan Gigi Hadid dan Zayn Malik mencuat di sejumlah pemberitaan. Perselisihan antara Zayn dan ibunda Gigi, Yolanda Hadid, diduga menjadi penyebab keduanya mengakhiri hubungan. Dilansir dari People, pada Kamis 28 Oktober, model Gigi Hadid dan mantan personil One Direction Zayn Malik dikabarkan putus. Kabar putusnya hubungan Zayn dan Gigi terendus dikarenakan Zayn Malik dituduh memukul ibunda Gigi Hadid, Yolanda Hadid. Namun klaim tersebut dibantah keras oleh Zayn Malik. Zayn berharap Yolanda dapat mempertimbangkan tuduhan palsunya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dalam sebuah unggahan Twitter pada 28 Oktober, Zayn mengatakan dirinya berusaha melindungi anaknya Kai dan memberikan privasi yang layak didapatkan oleh putrinya. Varian Bahri, UTV, mengabarkan. Kanit 3 Sat Narkoba Polrestabes Surabaya bersama 3 bawahannya tertangkap pesta sabu di sebuah kamar hotel ditemani seorang mahasiswi Surabaya. 3 oknum polisi di Polrestabes Surabaya ditangkap Paminal Mabes Polri saat pesta sabu bersama seorang mahasiswi di sebuah hotel di Bilangan, Surabaya. Ketiga oknum polisi tersebut yakni Kanit 3 Sat Narkoba Polrestabes Surabaya Ibtu Eko Julianto bersama 2 anak buahnya Aibda Agung Pratidina dan Brigpol Sudidik. Pada sidang yang berlangsung pada Kamis 28 Oktober, Jaksa Penuntut Umum Rahmat Hari Basuki menghadirkan mahasiswi yang menemani ketiganya selaku saksi. Dikutip dari berita jatim.com, saksi mengaku diboking senilai 11 juta rupiah oleh terdakwa Ibtu Eko Julianto. Ketiganya ditahan bersama barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 gram dan 1,15 gram. 4 butir ekstasi dengan total berat kotor 1,45 gram dan 1 butir obat benzoat. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Sebuah video menunjukkan mobil berplat merah menghadang sebuah ambulan yang tengah membawa korban kecelakaan di Klaten, Jawa Tengah viral di media sosial. Mobil dengan plat merah menghadang mobil ambulans yang diketahui mengangkut korban kecelakaan di Klaten, Jawa Tengah viral di media sosial. Mobil tersebut sempat terlihat enggan menepi, memberikan ruang jalan agar ambulans dapat melaju, membuat perjalanan ambulan menjadi terhambat. Akun @kabar_Klaten yang mengunggah video tersebut menuliskan kronologi singkat. Mobil ambulans membawa pasien kecelakaan dari PMI Klaten dan mengambil alih alur lajur karena lajur yang sama macet total. 12 jam pasca diunggah, video tersebut kini sudah ditonton sebanyak 72.278 kali dengan ratusan komentar geram para warganet diantaranya. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Seorang tahanan Polsek Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, kabur saat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Pihak kepolisian menjelaskan, tahanan melarikan setelah beralasan hendak ke kamar kecil. Dedi, pelaku pencurian burung murai yang menjadi tahanan Polsek Tanjung Pinang Timur sejak 9 Oktober lalu, melarikan diri setelah mengeluh sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah. AKBP Fernando menjelaskan, tahanan tersebut memang dalam kondisi sakit sejak beberapa hari terakhir, sehingga pihaknya membawa Dedi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Usai mendapatkan penanganan dokter, Dedi sempat meminta izin untuk ke kamar kecil. Kesempatan tersebut lantas dimanfaatkan Dedi untuk melarikan diri dari pengawasan polisi. Terakhir waktu ke klinik itu dia dirawat di UGD, kemudian ke kamar mandi. Ternyata kamar mandi itu malah kita melarikan diri. Saat ini kami masih setiap hari melakukan upaya pencarian kepada tersangka kita yang melarikan diri. Hingga saat ini,
pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap tahanan Dedi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Oleh seluruh unit pelaksana teknis kantor imigrasi Sekepri pada Jumat 29 Oktober. Patroli tersebut bahkan mengerahkan 3 armadanya. Direktorat Jenderal Imigrasi bahkan menunjuk Divisi Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepulauan Riau untuk mendesain laboratorium dan model penegakan hukum keimigrasian di perairan Kepri. Hasil operasi gabungan dapat digunakan secara nasional untuk mempelajari penyidikan serta penegakan hukum di wilayah Laut dan Outport Limited atau OPL, dikarenakan dinamika permasalahan di laut yang semakin kompleks. Selain itu, unit pelaksana teknis kantor imigrasi Sekepri juga memastikan penguatan penegakan hukum keimigrasian di laut akan dilakukan secara masif dan aktif. Keimigrasian ini tidak hanya di bidang pelayanan keimigrasian saja, tapi juga di bidang penegakan hukum dan keamanan. Ini adalah wujud implementasi daripada fungsi keimigrasian dari kantor imigrasi khusus TP Batam, mendukung program penguatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan. Sesuai dengan potensi yang ada di Kepri, bahwa di Kepri itu punya kapal patroli dan speed, maka kami mencoba untuk memulai dengan secara bersama-sama walaupun masih 3 kapal. Pada operasi penegakan hukum di perairan Kepri, tim gabungan melakukan pemantauan dan mendatangi langsung kapal-kapal niaga dunia yang sedang lego jangkar, guna memeriksa kelengkapan dokumen untuk memastikan tidak ada pelanggaran keimigrasian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Humas Polri ke-70 di Kepulauan Riau dirayakan dengan menggelar festival mural dan vaksinasi bagi masyarakat di Batam dan Kepulauan Riau. Festival mural ini diramaikan 20 tim mural yang menghiasi dinding-dinding underpass di Pelita dan Lubuk Baja, Kota Batam. Festival mural yang diikuti 20 tim mural menghias dinding-dinding underpass di Pelita dan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Hari Golden Heart mengatakan, para peserta festival mural bebas menuangkan ekspresinya, baik kritikan maupun masukan untuk kepolisian. Hari menambahkan, dengan menggambarkan kritikan dan saran kepada kepolisian diharapkan dapat membuktikan bahwa kepolisian bukanlah lembaga anti kritik. Apa saja Pak Kapolri tadi sudah menyampaikan, mau kritik saran baik boleh, mau kritik saran yang tidak baik juga boleh. Karena apa? Kalau memang itu sih kritik dan saran itu ditujukan ke Polri, kami Polri tidak anti kritik. Kami menganggap bahwa setiap kritik, saran, masukan itu adalah cara bagaimana masyarakat mencintai Polri. Mereka masyarakat tidak ingin Polri tidak bisa melayani mereka dengan baik. Mereka menginginkan, masyarakat menginginkan Polri bisa melayani masyarakat. Dengan melangsungkan festival mural, Polda Kepri mengharapkan pemerintah daerah juga ikut memberdayakan dan melibatkan seniman lokal untuk meningkatkan estetika kota. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustin mengapresiasi kegiatan festival mural yang diselenggarakan oleh kepolisian. Marlin juga menyebutkan, kedepannya Pemprov Kepri akan bekerja sama membuat kegiatan-kegiatan serupa festival mural. Gambar-gambarnya sangat luar biasa dan ini harus kita harus kita teruskan kegiatan ini setiap tahunnya kalau bisa. Nah, ini adalah wadah yang sangat luar biasa untuk para mural-mural yang ada khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.